Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kevin Alfa Muhammad, mahasiswa Geologi UI dari angkatan 2021. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang mekanika batuan. Pertanyaan. Oke, jadi nih, jelaskan properti apa saja yang perlu ditentukan beserta metode yang umum digunakan. Jadi dalam mekanika batuan sebenarnya banyak metode yang dilakukan dan apa ya, kita mengukur dalam intake rock dan masa batuan. Indikator itu yang kita ambil sampelnya. Kalau masa rock atau masa batuan itu kita yang berada di lapangan singkapan yang besar. Oke, jadi dari intake rock sendiri itu bisa kita lihat dari mineralogical composition, kemudian teksturnya, apakah grain size-nya gimana, kemudian fabric atau kemasnya gimana. Kita bisa lihat dari situ, dari teksturnya. Kemudian warnanya juga itu kita lihat itu dengan metode deskripsi visual. Jadi kalau kita eh, mendeskripsikan visual dari batuan mineral itu kita menggunakan mikroskop polarisasi yang paling gampang. Kalau yang di sini sebelah kiri yang di sini yang ada biru-biru itu merupakan sandstone. Di sini kita bisa melihat bagaimana teksturnya, apakah butirannya itu rounded atau angular, kemudian apakah salutasinya bagus. Kemudian apakah apa ya derajat kebugaran tadi, kemudian mineraloginya, apakah ini banyak kuarsa atau yang litik itu kita bisa lihat. Kemudian kalau lebih lebih apa ya namanya lebih detail lagi, kalau misalnya kita menemukan clay, kita bisa menggunakan mikroskop elektron atau SEM ini. Jadi kalau kita clay karena sangat kecil, kita menggunakan ini dan bisa terlihat jelas, kita bisa membedakan nanti antara kaulinit, apakah ini ilit, dan sejenis-jenisnya clay. Karena tiap clay memiliki karakteristik masing-masing dan itu sangat diperlukan untuk menentukan apa ya namanya, untuk apa namanya dalam mekanika batuan ini sangat diperlukan. Kemudian porositas, porositas ini juga bisa eh, ditentukan dengan banyak metode sebenarnya. Salah satunya metode imbibition yang sangat mudah karena kita hanya menggunakan air dan bagaimana penyerapannya karena imbibition yang masuk air tersebut. Kemudian ada yang agak yang apa ya bagus tapi agak susah, ini namanya gas expansion. Kita menggunakan hukum Boyle gas di mana tekanan berbanding terbalik dengan volume. Oke. Kemudian kita juga bisa menggunakan metode optikal, yang mana metode optik ini yang kita lihat di sini bisa kita lihat ya apakah ini porositasnya berapa persen, perkiraan yang Pak Shenstone ini. Kemudian kita properti-properti seperti durabilitas itu juga diperlukan. Jadi durability ini kita menggunakan select durabilitas juga bisa dengan caranya ketika batuan ini dikeringkan setelah 1 sampai 2 cycle, jadi nanti dimasukin ke alat, kemudian dibagi berat-berat pertamanya. Jadi apakah tetap atau berkurang? Kalau berkurang itu berapa? Jadi berapa persen gitu. Kemudian ada uniaxial compressive strength atau UCS. Ini digunakan untuk apa ya namanya? Untuk menggambarkan ketahanan batuan tersebut ketika diberikan beban aksial gitu. Kita lihat di sini contohnya yang sebelah kanan pojok bawah ini merupakan contoh retakan yang dihasilkan oleh kompresif anexial compressive strength ini. Dan permeability, kita mengukur permeabilitas batuan. Kemudian ada tensi strength juga, daya ketahanan tarik batuan.
Kemudian non-sonic wave velocity juga ini digunakan untuk dalam ketika mentransmisikan gelombang itu gimana. Kemudian triaxial compression test ini ketika diberikan beban dari beberapa bukan aksial doang ya, tapi triaksial. Jadi satu, dua, tiga, dan itu mengukur untuk kekuatan batuan. Oke. Apa yang dimaksud dengan RKD dan bagaimana cara menghitung nilai RKD? Jadi RKD ini merupakan quality designation. Ini ukuran kualitas inti batuan yang diambil dari lubang bor. Jadi kalau kita lihat gambar di sini ya, ada gambar sebuah core sedimen atau core batuannya. Jadi bagaimana cara menghitungnya? Pertama, RKD itu rumusnya batuan ini, panjang-panjang batuan ini, tapi yang dalam batas-batas yang apa namanya, eh, yang tidak velour ya, di batas-batasnya, kemudian dibagi panjang totalnya. Jadi kalau kita lihat di sini yang pertama nih, ini panjangnya 250 sampai batas apa namanya ini, kekar ini yang patah. Kemudian lagi ini berapa di sini apa 60 mili tambah lagi kemudian ditambah lagi 0. Kenapa 0? Karena ini kurang dari 100 mili. Oke, karena kurang dari eh, karena pecahan-pecahan ini terlalu kecil sehingga apa namanya ini tidak dipakai ya. Kemudian ini juga 190 mili, ini nggak dihitung lagi L0-nya, kemudian lagi 200 mili. Tapi kenapa ini dihitung? Karena ini merupakan mechanical break yang disebabkan oleh drilling. Jadi bukan karena eh, namanya secara alami, tapi karena eh, disebabkan oleh drilling. Jadi dihitung dapatnya berapa persen dan semakin bagus apa namanya RKD-nya berarti semakin kualitas batuannya semakin bagus gitu. Oke. Kemudian mengapa pengamatan diskontinuitas pada batuan sangat penting dalam set investigation untuk pekerjaan rekayasa? Ini sangat penting sekali. Jadi pertama diskontinuitas itu mempengaruhi kekuatan massa batuan dan itu harus dilakukan dalam log mass dalam set investigation. Dan pengukuran ini tidak hanya pada intake rock atau yang sampel batuan yang lebih kecil itu, tapi karena ini tidak mewakili ya sebuah rock mass. Kalau kita sebenarnya di sini nggak ada gambarnya. Kalau kita lihat di sebelah kiri ini ada beberapa batuan dari yang atas sampai bawah itu menunjukkan perubahan kualitasnya. Yang di atas itu paling bagus karena kita lihat nih diskontinuitasnya lebih kecil, blocky gini. Dibandingkan yang bawah sudah terlalu banyak diskontinuitasnya sehingga kualitasnya jelek. Kalau kita mengambil sampel saja ya, dalam misalkan mengambil sampelnya hanya sedikit gini, itu kan tidak mewakili karena sampel itu tidak menyentuh, misalkan ya, tidak menyentuh kekar-kekar ini. Dan tidak mungkin kan kita mengambil sampel satu batuan semuanya. Jadi itulah pentingnya mengukur diskontonya itu dalam set investigation. Kemudian kalau kita lihat di sebelah kanan ini bukan contoh diskontinuitas. Jadi unfavorable itu maksudnya tidak bagus ya. Jadi ketika ini ada dam, ada air, sebelah kanan ini bagus favorable karena ini tidak mengganggu air akan dan apa ya dari lapisan batuannya ini karena miringnya ke sini jadi air tidak akan masuk mengalir. Beda sama yang sebelah kiri ini, air akan menerobos di diskontinuitas dalam batuan di sebelah kiri ini. Dan itu akan mengalami sebuah apa ya namanya eh, kelemahan kekuatan batuan akan menjadi semakin melemah kan karena masuknya air. Sama halnya dengan di tunnel ini
Yang mana unfavorable ini sebelah kanan karena kita bisa lihat bahwasannya gravitasi ke sini, jadi sehingga akan batuan akan apa ya, runtuh juga karena gaya gravitasi. Oke. Kemudian bagaimana pengaruh kekasaran permukaan bidang diskontinuitas terhadap kualitas massa batuan? Semakin besar nilai GFC atau koefisien kekasarannya, itu maka semakin baik kualitas batuan karena semakin besar kekuatan yang diperlukan untuk jadi shear displacement. Jadi kalau kita ada batuan nih, kan dengan tekanan itu ya dari atas bawah dan terjadi shear, itu kalau emang kasar ya susah bergerak kan karena gaya geseknya semakin besar. Itu eh, apa ya, tidak tidak akan mudah tergerincil dan ya itu semakin bagus lah kualitas batuannya. Oke, apa yang dimaksud dengan eh, hidrogeologi dan mengapa pengetahuan tentang hidrogeologi penting dalam rekayasa lingkungan dan sumber daya air? Sangat penting. Jadi hidrogeologi adalah studi tentang air tanah. Terkadang disebut sebagai geohidrologi atau hidrologi air tanah. Jadi ini berurusan tentang bagaimana air masuk ke tanah atau recharge, bagaimana mengalir, flow, dan bagaimana air tanah berinteraksi dengan tanah dan batuan sekitarnya. Ini penting karena hidrogeologi kan terlibat banyak pertanyaan besar yang dihadapi dunia saat ini, termasuk perubahan iklim, di mana sustainability dari air ini, apakah kelanjutannya, kemudian untuk pangan juga kan, karena semuanya butuh air, tidak hanya manusia, tapi tumbuhan hewan, dan semuanya. Jelaskan bagaimana siklus air berperan dalam proses hidrologi dan apa peran penting air tanah dalam siklus air. Siklus air itu berperan dalam proses hidrologi, ya, terutama dalam bagaimana cara air charge, mengalir, atau dan jadi kita mengetahui mekanisme itu, ya kita akan tahu kan gimana sih air itu dalam proses hidrologi. Kemudian groundwater berfungsi juga sebagai water storage selain dari eh, sebagai tempat mengalir. Kalau kita dibesarkan di sini nih, nanti air siklus air dari mulai evaporasi kemudian presipitasi, ini ada yang di runoff di permukaan air surface land, ada yang di bawah groundwater. Ini kan memainkan semua peran ya. Dari groundwater sendiri ini ada yang aquifer atau ada yang kedap air, ada yang di bawah. Jadi kita memiliki ciri-ciri tersebut, kita akan tahu bagaimana sih mekanisme air bekerja, bagaimana kalau kita mengambil air ke tanah, setelah pentingnya kita memahami siklus air. Oke, bagaimana cara mengukur dan memodelikan gerakan air di bawah permukaan tanah? Apa faktor-faktor yang mempengaruhi gerakan air tanah? Jadi mengukur ini sebenarnya banyak banget. Jadi ini saya menyebutkan beberapa. Pertama itu pengukuran debit air tanah menggunakan piezometer. Jadi kita harus tahu juga kan debit air tanah itu gimana, apakah gede atau kecil. Kalau kecil kan itu akan juga ya. Kemudian untuk pemetaan groundwater ini juga penting banget. Selain dari pemetaan utama gimana kita bisa mendapatkan air tanah yang baik, kita bisa tahu di mana akuifernya, tapi kita juga bisa eh, apa ya, membuat eh, air ini tetap bersih gitu, tidak apa ya, tidak menimbulkan pencemaran. Jadi kita bisa menghindari pencemaran air yang tidak baik untuk dikonsumsi water. Maka kita bisa tahu mana air itu berpengaruh gitu. Nah, faktor yang berpengaruh itu banyak. Pertama, kondisi geologi, bagaimana tanah tersebut, permeabilitasnya, kalau sand itu bagus, kalau clay masih jelek, dan curah hujan, apakah recharge-nya gede. Kalau recharge-nya gede berarti uh, water storage-nya juga kemungkinan juga besar kan. Topografi ini juga penting karena ada namanya apa sih ya, water table itu kan juga
apa ya namanya, topografi itu beda kan, nggak datar. Kemudian vegetasi juga penting dalam memainkan eh, evapotranspirasi ataupun eh, filtrasi dari air. Kemudian pemanfaatan air ini juga penting karena ketika air disedot terlalu banyak itu kan juga berpengaruh terhadap lingkungan. Salah satunya ya amblesan tanah itu juga bisa. Oke. Menjelaskan perbedaan antara unconfined aquifer, confined aquifer, dan aquiclat. Jadi ini penting ya karena kita dapat memahami karakteristik dan dinamika air tanah. Kalau kita misalkan nih yang dari pertama unconfined atau tidak dibatasi, aquifer yang tidak dibatasi, berarti kita eh, apa namanya mengambil di apa ya, mengambil air tapi tidak dibatasi. Maksudnya hmm, tidak ada pembatas yang impermeable gitu. Jadi langsung air tanah langsung mendapat aquifer di sebelah sini nih, unconfined aquifer. Kemudian kalau aquifer confined itu di bawah aquiclat, aquiclut atau aquitard biasanya yang impermeable. Dan biasanya ya itu akan berpengaruh juga kan karena ini lebih tekanan. Kalau misalkan water table-nya di sini eh, eh, apa ya di sebelah sini ternyata sama, kan itu bisa menjadikan artesian well yang bagus. Kemudian apa lagi? Oh ya, Aquiclat. Aquiclat ini sebenarnya sama Aquitard hampir sama, tapi Aquiclat ini lebih ke impermeable, benar-benar impermeable, dan air itu tidak bisa apa namanya dilalui gitu, hampir sama dengan Aquitard yang dia masih masih dilalui. Tapi ini memang definisi kedua ini kadang rancu, apa ya, bukan rancu, disatukan jadi satu gitu. Oke. Kemudian untuk apa yang dimaksud dengan air tanah asin, di air tanah asin ini air tanah yang tercampur dengan air laut. Ya terbentuk karena institusi air laut itu bisa karena ketika kita menyedot atau mengambil air tanah secara berlebihan, itu akan mempengaruhi batas antara air tanah dan air laut. Sehingga itu penting juga kan kita perhatikan, jangan terlalu kita membuat air sumur yang terlalu dalam gitu lah karena itu mempengaruhi sekali dan pengaruh kondisi geologi misalkan di sana banyak apa namanya litologi yang ketika eh, larut itu dapat menghasilkan garam juga penting diperhatikan ya. Kemudian misalkan karbonatan rock atau macamnya yang dapat menghasilkan salinitas lebih itu juga bisa. Enggak, tapi biasanya intrusi air laut ini lebih signifikan. Kemudian pengaruh negatifnya dapat ditimbulkan seperti berkurangnya sumber air tawar untuk konsumsi, tidak sehat atau tanaman, karena ya tahulah ya, tanaman ketika kebanyakan garam yang mati. Ini penyebab korosi juga karena garam itu penyebab korosi gitu. Oke, terima kasih. Itu mungkin dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.